Oke. Assalamualaikum, permisi Bu Dea. Ya, halo. Waalaikumsalam, Bu Fia. Bu Dea, maaf ya, aku mau ganggu waktunya, boleh nggak nih? Boleh. Sebelum ganggu waktunya, aku mau nanya kabar nih kayaknya nih. Gimana Bu Fia, sehat? Alhamdulillah aku sehat, Bu Dea. Bu Dea Oh, sendiri apa kabar? Alhamdulillah nih, sehat saya juga nih. Gimana Bu Fia? Ada yang bisa didiskusikan untuk agenda kita hari ini? Iya nih, jadi aku mau ganggu waktu Budaya sedikit. Jadi aku mau coaching sedikit nih terkait permasalahan-permasalahan di tahun ajaran baru ini. Biar nggak berlarut-larut kan Bu, jadi mumpung tahun ajaran baru udah bisa dapat solusi gitu. Oke, baik Bu Fia. Sebelum kita melihat ya masalah-masalahnya apa, tentunya di sini saya akan bertanya dulu nih kepada Bu Fia. Fokus tujuan sesi kita hari ini itu kira-kira menurut Bu Fia itu apa? Nah, boleh Bu Fia utarakan kepada saya gitu. Iya, Silakan Bu jadi Fia. sebenarnya fokus tujuan coaching ini sih harapan saya bisa dapet ide-ide baru nih Bu Dea terkait penanganan anak-anak yang super aktif di kelas. Karena kebetulan Iya. di tahun ajaran baru ini anak-anak di kelas aku tuh aktif-aktif banget Bu Dea. Mereka tuh masih sangat suka bermain gitu. Jadi kadang-kadang aku kesulitan untuk pembelajaran di kelas sehari-hari. Begitu Bu Dea. Oh, begitu. Baik nih Bu Fia, sebetulnya tadi Bu Fia sudah mengutarakan ya Bu Fia ya masalahnya yaitu anak-anak yang memang punya keaktifan ya Bu Fia ya di Iya. kelas itu. Nah, sekarang juga saya akan bertanya kembali nih kepada Bu Fia. Kira-kira dari skala 1 sampai skala 0, di skala berapa sih Bu Fia merasa bahwa anak-anak yang aktif itu menjadi permasalahan yang Bu Fia ingin utarakan. Itu dulu Bu Fia. Sebenarnya anak-anak ini permasalahannya menurut saya sih udah di 4 Bu Dea. Karena Oh, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di kelas itu suka out of the box. Kelas oh lagi gitu. belajar gitu, saya lagi menjelaskan, terus tiba-tiba ada anak yang buat keanehan-keanehan lah, seperti misalnya tiba-tiba gigit-gigit koin sampai keselak Bu Dea, ya Ya ampun, kan langsung nah, ya panik iya. gitu Baik Bu Bu. Fia, berarti kalau dalam skala prioritas ini sudah cukup tinggi ya Bu Fia ya, karena Iya, sudah mengancam kepada keselamatannya mereka ya Bu Fia ya. betul Bu. Walaupun pada dasarnya mungkin mereka menganggap hal tersebut bercandaan. Nah, ya Bu Fia seperti itu ya. Nah, Iya, kira-kira tadi kan Bu Fia juga sudah mengutarakan nih akan masalahnya, lalu juga Bu Fia mengutarakan juga identifikasi dari permasalahan tersebut karena ya anak-anak memiliki keaktifan yang sangat luar biasa nih. Nah, di sini juga yang saya ingin tanyakan kira-kira dari apa yang Bu Fia tadi sudah hadapi, solusi apa sih yang Bu Fia akan bisa implementasikan terhadap siswa-siswa yang memiliki apa ya Bu Fia pemikiran-pemikiran lebih seperti itu. iya, keaktifan-keaktifan lebih ya Bu Dea. Iya. Jadi sebenarnya sih Bu, saya merasa saya harus mulai mengidentifikasi Bu kebutuhan anak-anak saya kira-kira apa nih Bu, seperti yang kemarin kita Iya. sudah pelajari itu loh Bu, tentang kebutuhan hidup manusia ya. Nah, sepertinya saya harus memulai mencari kebutuhan hidup masing-masing anak saya nih, supaya dengan begitu saya bisa tindak lanjuti kira-kira saya harus kasih activity apa supaya anak-anak saya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya di kelas. Begitu Mbak Bu menurut Ibu?
Nah, tepat sekali apa yang dilakukan Bu Fia. Tetapi Bu Fia juga jangan lupa bahwa hal yang pertama yang mereka harus dapatkan dari apa yang mereka perbuat adalah kebutuhan kasih sayang. Karena kebutuhan kasih sayang itu bisa menjadi dasar mereka berulah seperti halnya apa yang Bu Fia ceritakan. Tetapi dengan Bu Fia mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, itu salah satu strategi Bu Fia untuk bisa menghadapi anak-anak tersebut. Iya, iya. Betul, betul, Bu. Alhamdulillah saya jadi merasa terkonfirmasi apa yang sudah saya rencanakan nih setelah saya coaching sama ibu ini. Oke, terus Sekarang mungkin saya bertanya lagi ya Bu Fia. Nah, boleh Bu. kira-kira bagaimana nih Bu Fia mengantisipasi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Saya rasa Bu Fia bisa lebih lebih tahu karena Bu Fia yang langsung gitu mengajar di kelas tersebut. Jadi kira-kira menurut Bu Fia sendiri antisipasi apa yang dapat Bu Fia berikan kepada anak-anak tersebut untuk mengatasi masalah seperti itu. Oke, antisipasi saya sih ya. Jadi saya setelah mengidentifikasi kebutuhan masing-masing individu, saya akan coba membuat aktivitas pembelajaran yang bisa mendukung kebutuhan-kebutuhan anak-anak tersebut sehingga bisa terpenuhi dalam pembelajaran sehari-hari juga gitu Bu. Jadi mereka tidak perlu mencari-cari di luar aktivitas tersebut. Kemudian juga rencananya saya akan membuat pembelajarannya jadi lebih terdiferensiasi supaya tiap-tiap kebutuhan anak-anak dan apa yang diinginkan anak-anak bisa terpenuhi ya Bu ya. Jadi saya juga nggak perlu merasa keribetan sendiri karena anak-anak sudah berada pada jalan yang mereka sukain juga gitu bukan Bu? Iya, betul sekali Bu Fia. Tadi Bu Fia menyinggung sedikit ya Bu terkait diferensiasi. Nah, mungkin Bu Fia juga nanti ke depannya akan bisa mengklasifikasikan siswa mana yang sesuai dengan diferensiasi yang Bu Fia ajarkan. Contohnya, diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses sehingga Bu Fia tidak merasa bahwa anak-anak yang aktif itu menjadi suatu masalah, tetapi menjadi sesuatu hal yang positif yang Bu Fia ternyata bisa eksplor mereka. Karena Bu Fia sudah punya kiat-kiat tersendiri dan strategi tersendiri bahwa ketika Bu Fia melaksanakan sesuatu harus berkorelasi dengan apa yang Bu Fia pikirkan, dengan apa yang Bu Fia ketahui, dan dengan apa yang Bu Fia akan lakukan. Saya rasa Bu Fia cukup strateginya seperti itu. Nah, Ya, sekarang terima saya kasih penguatannya Bu Dewa ya. mau Saya happy saya mau sekali bertanya jadinya. kembali. Iya, iya, saya mau bertanya kembali Bu Fia. Nah, terakhir mungkin yang saya ingin tanyakan, eh, komitmen apa nih yang kira-kira Bu Fia buat untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmennya seperti apa nih Bu Fia? Iya, jadi komitmennya yang pasti pertama saya harus banyak mengupgrade diri juga nih Bu, karena yang pasti membuat pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi segala kebutuhan anak-anak saya itu hal yang menantang dan saya membutuhkan banyak sekali uh, pemahaman-pemahaman nih dan ide-ide terutama ya dari sumber-sumber baik yang ada di internet maupun terutama yang ada di PMM gitu ya Bu atau melalui pelatihan-pelatihan itu komitmen yang pertama dan komitmen yang kedua saya harus konsisten dan yakin dengan rencana yang sudah saya buat ini gitu Bu. Ya, betul Bu Fia. Tadi komitmen yang Bu Fia telah utarakan dengan mengikuti pelatihan gitu ya Bu Fia ya. Terus juga mengikuti Mm-mm. mempelajari banyak materi. Nah,
Terlebih Bu Fia, jangan lupa Bu Fia pun nih yang saya akan tanya, kira-kira akan melibatkan siapa saja yang dapat membantu Bu Fia untuk mensukseskan Bu Fia mengajar di kelas 5. Kira-kira Bu Fia butuh siapa saja? Menurut saya yang pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah saya karena pastinya saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi yang membutuhkan beberapa eh, sarana-sarana tambahan atau sarana-sarana yang ada di sekolah yang akhirnya harus saya gunakan sehingga saya butuh perizinan itu dari pimpinan. Yang kedua saya juga butuh dukungan dari partner rekan selevel saya, teman-teman selevel dan rekan sekelas saya terutama untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas sehingga bisa direfleksikan bersama. Seperti itu, Bu. Iya, betul Bu Fia, apa yang Bu Fia tadi utarakan terkait siapa saja yang dapat membantu Bu Fia. Jangan lupa Bu Fia bahwa ketika Bu Fia memerlukan bantuan saya untuk melaksanakan coaching pada tindak lanjut berikutnya, pada sesi kita berikutnya, saya terbuka untuk Bu Fia dalam melaksanakan coaching karena karena dalam kegiatan coaching ini dapat kita sama-sama sharing ilmu ya Bu Fia ya untuk Ya, setuju, Bu. kendala, permasalahan serta tindak lanjut yang harus kita selesaikan baik itu terhadap diri kita, terhadap anak murid kita, terhadap kelas kita maupun terhadap lingkungan sekolah. Mungkin saya cukupkan untuk coaching kali ini ya Bu Fia ya karena saya rasa Bu Fia sudah sangat hebat dalam menentukan posisi diri Bu Fia sebagai seorang guru. Mungkin akhirul kalam saya ucapkan terima kasih Bu Fia. Terima kasih banyak Bu Dea. Saya lega banget hari ini bisa coaching sama Bu Dea. Saya mohon bantuannya Bu Dea jika sewaktu-waktu saya mau coaching lagi untuk menindaklanjuti hasil coaching saya hari ini. Terima kasih banyak Bu Baik, Dea. Sehat-sehat selalu. ya sama-sama Bu Fia. Yeay. Yeay, udah dimatiin belum, Beb?